welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat selalu. Tak terasa ya, kita ini sudah masuk ke episode ke-11. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video dari CBC, dan big appreciation buat teman-teman yang sudah subscribe channel CBC. Semoga channel CBC ini dapat terus mengupdate setiap harinya, karena like dan subscribe teman-teman itu membantu sekali dari channel CBC ini untuk terus konsisten memberikan informasi terupdate terkait Chelsea melalui konten channel CBC. Dan buat teman-teman yang kemarin ketinggalan video update news seputar Chelsea ya di channel CBC, dapat klik link di atas ya, di mana kita sudah membahas dua transfer pemain yang baru dari Chelsea, kemudian rumor transfer serta launching the first away kit dari Chelsea. Oke, let's get started. Chelsea sepertinya ini sudah kembali berbicara ya di transfer market sebagaimana semestinya dari Chelsea Football Club yang selama ini kita kenal. Maksudnya gimana ya? Oke, setelah kemarin kita membahas atau disuguhkan berita transfer yang receh ya, sampai-sampai kita itu mengerutkan dahi kita ya teman-teman, bahwa para pemain yang dibeli Chelsea ini karena hampir semua kita tidak kenali ya. Well, kali ini teman-teman akan surprise atas rumor transfer di episode ke-11 ini. Check this out. Fabrizio Romano, Victor Osimhen bahkan tidak ada di bench Napoli malam ini, di mana sesuai rencana kedua belah pihak yang cukup jelas bahwa Osimhen mau meninggalkan Napoli dan Napoli mau membantu mendatangkan Lukaku. Pembicaraan dengan PSG sedang dalam tahap persiapan sejak Senin yang lalu. Dengan kondisi terkini, Chelsea berminat dengan Osimhen tapi tidak akan membayar klausul. Oke, next. Tidak lama kemudian Fabrizio kembali men-tweet, Napoli tetap mencari solusi untuk Victor Osimhen, mengingat mereka mau membawa Romelu Lukaku secepat mungkin. Dapat dimengerti juga bahwa Napoli juga dapat berdiskusi terkait Osimhen sebagai bagian dari pembicaraan mengenai Lukaku dengan Chelsea. Osimhen sudah sepakat secara personal dengan PSG, tapi kesepakatan antar kedua klub masih dalam posisi standby alias wait and see. Well, terus berita surprise-nya di mana? Ya, check this out. David Ornstein, Napoli sedang melangsungkan pembicaraan dengan Chelsea untuk menandatangani Romelu Lukaku. Di saat bersamaan, diskusi juga terjadi antara Napoli dengan Chelsea mengenai perpindahan Victor Osimhen ke arah sebaliknya. Lukaku akan menjadi transfer permanen. Osimhen akan mendapatkan status peminjaman sepanjang musim ditambah opsi pembelian. Dikutip dari The Athletic FC. Wow. Bagaimana nih menurut teman-teman? Deal or not deal? Pastinya deal dong ya. Well, buat yang tidak tahu siapa ini David Ornstein ya. David Ornstein ini siapa? Dia ini adalah jurnalis sepak bola dari The Athletic ya, di mana sudah malang melintang membahas rumor dan transfer terkait persepak bolaan sama halnya dengan yang biasa kita kenal Fabrizio Romano ya. Well, tapi jangan happy dulu ya teman-teman, karena ada source yang lain nih. Ya, jadi ini kan ada perdebatan antara Fabrizio Romano dengan David Ornstein. Ya, mereka punya pendapat masing-masing dari source yang terdekat dari Napoli ataupun dari Chelsea dengan status yang berbeda ya. Nah, di sini kita menelusuri lebih dalam lagi siapa di balik statement yang lebih kuat lagi daripada mereka berdua ini yang sebagai jurnalis yang punya channel di dalam setiap klub yang cukup kuat, sehingga mereka berdua itu biasa memberikan update status transfer pemain. Oke. Ya.
Jadi status source jadi sumber yang lebih dekat lagi dengan Victor Osimhen adalah Roberto Calenda, yaitu agent sendiri dari Victor Osimhen. Check this out. Saya telah membaca tentang imajinasi transaksi yang melibatkan Victor berseliweran seperti paket yang siap untuk di-delivery. Tapi ingat, paket itu adalah top scorer dari klub yang meraih Scudetto ketiga di sejarah Naples atau Napoli. Jangan ada berita palsu. Selang beberapa saat, Fabrizio kembali men-tweet. Breaking, Osimhen agent Calenda membantah berita peminjaman Victor dan mengutip apa persis yang seperti diutarakan oleh agent Victor Osimhen, yaitu Calenda. What do you guys think? Inilah mengapa ya, pada video sebelumnya saya sudah bilang jangan menghambur-hamburkan uang untuk para pemain muda yang beli dari anta beranta ya, yang paketnya bahkan ada yang mencapai 20 juta kalau nggak salah, asal Mino ya, dan yang lain sebagainya ya. Sehingga uang-uang itu sebenarnya bisa ditukar tambah dengan Lukaku kan sebenarnya. Nggak habis pikir gitu loh. Sekarang Chelsea ini bingung, nyari uangnya itu untuk menebus Victor itu dari mana? Karena sudah menipis buat membeli para pemain-pemain muda yang kemarin. Kalau nggak salah ada sekitar 6 atau 7 ya yang sudah didatangkan oleh Chelsea. Mungkin ada teman-teman yang beranggapan oke lah ya, kalau kita ini hemat dan berhasil menembus release clause dari Victor Osimhen, lah terus gajinya gimana? Ya kan? Sedangkan Chelsea tidak mau membayar pemain dengan gaji yang besar ya, seperti yang direport oleh Fabrizio Romano, Ben Jacobs maupun David Ornstein itu juga bilang demikian. Well gini, to be honest guys, Chelsea itu bisa sebenarnya. Yes, benar bisa. Kepikir nggak gaji Lukaku itu berapa per musimnya? Yang dimana harus dikeluarkan oleh Chelsea setiap musim. Coba cek postingan di video saya ya, beberapa episode yang lalu sudah saya posting ya. Check this out. Yes, dapat dilihat ya, 11 juta euro net per musim. Itu yang harus dibayarkan Chelsea ke Lukaku ya, mau main mau nggak main atau mau jadi cadangan abadi selamanya ya segitu yang harus dibayarkan, karena itu adalah kontrak ya, nggak boleh dilanggar, nah kan berakibat dihukum ya. Kemudian emang berapa sih gaji dari Osimhen per musim? Well, check this out. Dari Football Transfer, Victor Osimhen mendapatkan gaji besar di Napoli sekitar 11 juta euro net per musim dan dia tidak mau memotong gajinya untuk saat ini. Ya. Selisihnya berapa? Nggak ada. Mungkin cuma 1 juta. Ya kan? Sama-sama 11 euro. So come on Chelsea. Make a deal done. It's super simple ya. Kita punya orang yang mereka mau, yaitu Lukaku. Kita mau Osimhen ya. Ya tinggal tukar tambah lah. Kayak biasa kita beli handphone, ada tukar tambah, ya nggak? Jadi it's easy sebenarnya untuk membuat keputusan pertukaran ini antara Lukaku dan Osimhen. Just make it happen ya, please lah. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana mendapatkan uangnya? Kan sudah terlanjur ya keluar untuk membeli para pemain muda ya. Jangan khawatir, CBC memberikan solusi untuk kita semua. Khusus Chelsea. Check this out. Pelacakan pemain yang berpotensi keluar dari sumber reporter yang kredibel. Yang pertama Petrovic 15-20 juta, kedua adalah Kepa 10 juta, Chilwell 25 juta,
Chalobah 25 juta, Gallagher 35, ini sampai 40. Saya dengarnya seperti itu. Kemudian Broja sekitar 20 juta. Kemudian yang ketujuh ada David Fofana senilai 15 juta dan Lukaku 30 juta. 6 pemain lain akan ada dalam loan list, ya, yaitu Gilchrist, Humphrey, Ugochukwu, Casadei, Washington, Angelo, dan satu lagi yang tidak ada di list ini yaitu Moreira, ya. Jadi 14 plus satu pemain, dan saat ini sudah mendekati bulan Agustus. Potensial terburuknya Chelsea akan mendapatkan sekitar 175 juta pound sterling di atas 90 juta pound sterling dari hasil penjualan Omari, Maatsen, Hall, dan Golding. See, the problem is solved. Oke, lanjut pembahasan player out, ya. Selain Osimhen yang akan masuk, dan yang lagi panas ini adalah our vice captain. Yes, benar, Conor Gallagher. Check this out. Negosiasi antara Atletico Madrid, Chelsea, dan Conor Gallagher sedang berlangsung sampai malam ini. Banyak yang akan diikuti pada hari Rabu dalam cerita eksklusif di mana Atletico sudah sangat dekat untuk mencapai kesepakatan, namun masih sedang dalam tahap penyelesaian di sisi pemain. Oke, next, masih dari Fabrizio. Atletico Madrid dan Chelsea sudah mencapai ujung kesepakatan untuk Conor Gallagher. Setelah pembicaraan selama 24 jam kemarin, cerita ini terungkap pada hari Selasa pagi tadi. Pembicaraan terakselerasi dan 35 atau 40 juta euro paket hampir disetujui. Hal-hal kecil akan diselesaikan. Semua ini tinggal menunggu keputusan dari Conor. Yes, finally, ya. Finally. Dua pemain dari transfer list tadi sudah settle, yaitu Lukaku dan Gallagher. Jadi tinggal 6 pemain remaining, ya, yang masih sisa untuk patungan pembelian Victor Osimhen yang ditaksir mencapai 50 juta euro ditambah Lukaku. Oh iya, sorry, kan ada fans Conor Gallagher ya di sini. Well, sorry banget nih buat para fans Conor Gallagher yang mungkin kecewa, ya. Jadi gini teman-teman, meskipun Gallagher ini bertahan sekalipun di Chelsea, kasihan. Kenapa kasihan? Karena tidak akan menjadi first team, ya. Bahkan mungkin di bench pun tidak. Karena masih ada Enzo, Caicedo, terus kemudian Dewsbury Hall, Lavia, ya. Jadi ada 4. Itu sudah pasti akan mendapat tempat 2 atau 3 kalau bermain dengan 3 midfielder, 1 cadangan, atau mungkin 2, sedangkan 2 cadangan. Jadi Gallagher ini bisa jadi menjadi pilihan kelima sebelum Ugochukwu. Nah, sedangkan Ugochukwu sendiri itu rencananya kan akan di-loan ke Fenerbahce Turki, ya, yang sudah tertarik dengan kepelatihan Jose Mourinho. Lagian pindahnya ke Atletico Madrid ini, saya yakin akan lebih berkembang lagi dari Gallagher, karena di sana akan menjadi pemain utama di bawah asuhan arahan dari Simeone, ya, yang cukup bagus, bermainan fisiknya dan pressing yang kuat karena mengandalkan fisik, ya, permainan fisik dan juga keuletan para pemain untuk bermain di Atletico ini. Mungkin Gallagher itu cocok dengan karakter permainannya, ya, yang gerasa geruzu, ya, dan selalu mempres, tidak kenal lelah. Jadi cocok banget dengan Simeone mungkin, ya. Dan jangan lupa Atletico ini bermain di Champions League. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan dari Gallagher, ya, sebenarnya untuk pindah ke Atletico, ya. Jadi mungkin ini win-win, ya, win-win solution atau yang terbaik dari kedua belah pihak.
Oke, next issue, transfer yang ketiga. Chiesa. Ya, Chiesa ini pada tanggal 5 Juli yang lalu, SIS melaporkan kesempatan gila di bursa transfer. Juventus sedang berkeinginan menjual Federico Chiesa untuk 16 sampai 25 juta pound sterling di musim panas ini. Terus hubungannya dengan Chelsea? Check this out. Update pada tanggal 29 Juli dari Romeo Agressi dan Forza Juve. Just in, ada beberapa berita yang belum dikonfirmasi saat ini mengenai potensial penawaran dari Chelsea untuk Chiesa setelah agen Chiesa berada di Inggris. Tunggu, bentar. Tahan euforianya. Kita cek. Oke, next. Berdasarkan Gazeta_IT, Federico Chiesa agent yaitu Vali Ramadhani sedang berada di London, tepatnya pada saat ini. Dalam rencana penambahan skuad untuk Tottenham, di mana juga ada terjadinya kontak dengan Chelsea. Juventus mau 25 sampai 30 juta euro. Apa yang saya bilang di awal di episode CBC kali ini, membahas transfer pemain yang bukan kaleng-kaleng ya. Kayak episode yang sebelumnya, Chelsea merekrut pemain dari anta beranta yang sebelumnya ya kan. Dan kali ini Chiesa ya, dia berposisi di left winger ya. Sehingga apabila jadi, dia akan berebut posisi dengan Sterling dan juga Modric. Jackson juga ada di situ. Dan potensi youngster yang kemarin itu George ya, Tarik George. Jadi itu posisi akan banyak juga ya, overloaded juga ya. Dan kalau ini kejadian, Chiesa itu akan Chiesa di kiri, kemudian Palmer di kanan, Nkunku itu kemungkinan di second striker atau playmaker di belakang striker, kemudian Osimhen di striker. Iya nggak teman-teman? Tapi perlu diingat ya, Chiesa ini rawan cedera. Ya. Dan sejak cedera terakhir, dia belum kembali ke performa terbaiknya. Jadi bagaimana nih menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, next kita membahas isu transfer yang keempat, yaitu Chilwell. Berdasarkan Bobby Vincent FL, please check this out. Maresca bilang bahwa Chile adalah left back. That's for sure. Nah, itu sudah pasti. Saya melihat dia sebagai left full back. Situasi Chile mungkin sedikit sulit, di mana kondisi ini kita mencoba mencari solusi yang terbaik untuk posisi dia. Sulit di kondisi untuk mencari posisi yang tepat untuk dia. Oke, next. Chelsea akan mempertimbangkan menjual Ben Chilwell untuk harga yang tepat di saat ada keraguan dalam kecocokan dia dalam style permainan Maresca. It's getting hot. Next. Dari Kieran Gill yang dipost oleh Chelsea Dodgers. Dan Chilwell mempunyai pertimbangan sebagai karakter yang baik untuk dimiliki oleh Chelsea di dressing room. Dan masih dalam masa kontrak sampai 2027. Tetapi preseason Chelsea mengindikasikan bahwa dia bukan merupakan pilihan yang dipertimbangkan untuk kompetisi yang akan datang. Ya, seperti video saya sebelumnya ya.
Ben Chilwell ini posisinya bingung. Bingungnya gimana? Sebagai center back, kita sudah lihat berantakan. Dan musim lalu juga sebagai wing back, ia keteteran kalau sudah kena serangan di sisi sebelah kanan dari pemain lawan atau sebelah kiri dari Chelsea. Ya. Sedangkan kalau di winger kiri, seperti yang saya sarankan, itu sudah ada Modric, ya, Sterling yang tadi kita sebut, kemudian Jackson, karena Jackson bisa bermain di left winger juga ya. Mungkin itu juga posisi natural dia dibanding striker. Apalagi kalau kita udah dapat Victor Osimhen, sudah pasti Victor Osimhen jadi first team, Jackson bisa digeser ke kiri. Dan tidak lupa ada talenta muda, yaitu Tarik George yang penampilannya impresif di match dengan Wrexham. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Oke, please komen di bawah. Oke, sebagai penutup saya mau memperlihatkan siapa yang sudah datang ke Chelsea Camp Pre-Season Training. Yes, Enzo Fernandez, our partner in crime ini ya, akhirnya sudah tiba di Atlanta, US dan kembali berlatih dengan para pemain Chelsea. Berikut update dari Ben Jacobs. Enzo Fernandez sudah kembali dalam training dengan Chelsea di Atlanta setelah meminta maaf secara personal kepada para pemain Chelsea. Dia akan membuat kontribusi yang berarti di donasi anti-diskriminasi. Chelsea akan menyelaraskan hal ini melalui Foundation Club. Reece James dan Axel Disasi terlibat dalam perbincangan sebagai perwakilan dari para pemain Chelsea. Sementara dari Fabrizio, Enzo Fernandez berkumpul kembali dengan skuad Chelsea kemarin di Atlanta. Dia meminta maaf kepada para pemain Chelsea setelah can rasisnya. Dia bilang ke Chelsea bahwa dia akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk donasi anti-diskriminasi. Reece James dan Disasi memimpin proses para pentolan di Chelsea dalam kasus Enzo Fernandez ini. Oke, next dari Ben Jacobs. Chelsea sangat kagum atas kedewasaan Enzo Fernandez dalam menerima bagiannya dari can rasis, sehingga Wesley Fofana menyebut si rasisme tanpa hambatan. Fernandes mencegah denda yaitu dengan cara yang praktis, menawarkan donasi yang nilainya yang cukup signifikan ya untuk kegiatan sosial anti diskriminasi, yang dimana akan diselaraskan oleh Chelsea melalui badan donasi mereka. Chelsea mempertimbangkan hal ini dalam internal manajemen mereka dan dalam pembahasan secara tertutup. Namun, FIFA masih melakukan investigasi atas hal tersebut, meliputi juga beberapa pemain Argentina yang saat ini masih berjalan. Yes, that's what I'm talking about. Ya, teman-teman. Di bus itu kan bukan hanya Enzo ya. Banyak pemain Argentina yang lain yang juga ikut nyanyi. Nah, jadi mestinya tidak hanya menitik beratkan atau men-highlight kepada Enzo Fernandez saja. Dan di berita yang terakhir ini akan melegakan kita semua. Check this out. Wesley Fofana telah menghapus video yang diposting di Twitter atas Enzo Fernandez. Next, permintaan maaf dari Enzo Fernandez telah dimengerti untuk diterima. Yeah, finally ya teman-teman. Kita end of this drama ya, sehingga para pemain Chelsea ini dapat fokus kembali berlatih dan menjadi profesional. Ya lagian Enzo ini sebenarnya baru berumur 23 ya, jadi wajar, namanya juga anak muda ya. Kadang-kadang tuh masih labil dan tidak memikir panjang. Saya dulu pernah kayaknya ya berbuat kesalahan di umur-umur atau doing silly things di umur-umur 23 ya. Karena itu kita baru lulus kuliah atau bahkan
kalau selesai sekolah itu mulai bekerja ya, baru awal-awal bekerja di suatu tempat. Jadi, come on lah ya, kita move on ya, be professional as a football player. So, saya berharap Chelsea tim ini dapat fokus untuk persiapan pramusim dan menghadapi match kedepannya ya, terutama di pramusim besok, untuk lebih fokus lagi. Oke, satu lagi ya. Jangan lupa besok pagi, hari Kamis jam 6.30, Chelsea akan bermain melawan klub Amerika ya teman-teman. Oke, that's all. Terima kasih yang sudah menonton channel CBC dan jangan lupa bantu support channel CBC ini melalui subscribe, like, dan share. Have a good day, take care, and keep the blue flag flying high. Come on you Blues!